Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Salam sejahtera, saudara sekalian. Puji Tuhan, kita boleh sama-sama kembali menikmati firman yang akan kita dengar sama-sama. Biarlah melalui podcast Emana ini kita juga sama-sama ya boleh menikmati kehadiran Tuhan setiap hari, setiap waktu. Baik, kita sekarang akan melanjutkan pembacaan kita di dalam Roma pasal yang ke-14 ayat 1 sampai 23. Hari ini saya didampingi dengan Sir Hansen, ya, saya Renard. Kita akan sama-sama membahas, juga saudara-saudari sekalian boleh mendengar juga menikmati. Semoga bisa mencari terang dan jalan bagi Tuhan untuk bisa menggenapkan tujuannya di atas kita. Baik saudari, kita juga bisa baca ya Roma pasal 14 ayat 17. Ini adalah ayat yang sangat baik ya untuk kita nikmati. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Amin. Saudari sekalian, juga Sir Hansen, mungkin kita bisa ambil satu judul, yaitu adalah latihan dan disiplin. Sir Hansen mungkin juga boleh sampaikan ya, apa yang menjadi pengalaman, mungkin juga ada mungkin penjelasan yang lebih rinci mengenai judul dan ayat yang telah kita baca ini. Terima kasih. Silakan Sir Hansen. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih saudara untuk membuka persekutuan pada kesempatan ini. Saya bersyukur bahwa kita bisa kembali membahas kitab Roma, khususnya di dalam pasal 14 ayat 1 sampai 23, yang dimana telah dibacakan di dalam Roma 14 ayat 17 bahwa kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Melalui ayat ini kita bisa melihat bahwa Rasul Paulus memberikan satu gambaran bahwa hidup gereja yang kita tempuh hari ini bersama dengan seluruh kaum beriman adalah kehidupan yang memiliki ciri khas. Ciri khas dari kaum beriman bukanlah atau tidak seharusnya membahas mengenai makanan dan minuman. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kita tidak bisa atau tidak boleh menerima kaum beriman yang lain karena memiliki kecocokan makanan yang sama atau kecocokan minuman yang sama. Karena soal makanan dan minuman bukanlah persoalan yang dibahas di dalam kerajaan Allah atau kehidupan gereja. Karena itu, kita sebagai anak-anak Allah di dalam kehidupan gereja, kehidupan kerajaan Allah, perlu membahas atau menekankan mengenai kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Sungguh, ketiga hal ini sangatlah penting. Makanan dan minuman tidak bisa menjadi standar bagi kehidupan gereja kita. Karena ada orang yang beranggapan makanan ini lebih baik, minuman itu lebih bermanfaat, dan lain sebagainya. Bahkan ada orang yang memiliki pantangan makanan ini dan minuman itu. Sehingga yang ditekankan dalam hidup gereja bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi yang pertama adalah soal kebenaran. Kebenaran ini mengacu kepada bagaimana kita terhadap diri kita sendiri. Kita perlu menjadi orang yang benar, adil benar. Kita perlu menjadi orang yang ketat,
terhadap diri sendiri, menjadi teladan bagi orang lain, bertutur kata benar, bertindak benar, dalam segala urusan benar. Lalu yang kedua, kita juga perlu menekankan damai sejahtera dalam kehidupan kita bersama, yaitu bersama dengan kaum beriman yang lain, terhadap orang lain. Kita perlu menjaga kondisi damai sejahtera, tidak mencari keributan, berusaha hidup dengan rukun, sehingga damai sejahtera itu terekspresi melalui diri kita. Lalu yang ketiga, kita perlu hidup dalam sukacita. Sukacita oleh Roh Kudus. Sukacita ini adalah hubungan kita dengan Allah. Hari ini kita perlu menjaga sukacita kita. Jangan sampai ada satu hal pun yang menghalangi sukacita kita, yang membuat kita bersekat dengan Allah, yang membuat kita tidak punya persekutuan yang manis dengan Allah. Kita perlu bersukacita di dalam Tuhan. Karena itu, tiga hal ini adalah satu ciri khas dari kehidupan gereja atau kehidupan kerajaan Allah. Dan semoga ini menjadi latihan kita bersama. Amin. Baik, terima kasih Sansan untuk penjelasannya. Jadi saudari, ya betul ya bahwa kita hari ini harus memiliki kedambaan untuk apa? Bisa menjadi gereja yang adalah rumah dan kerajaan bagi kita juga dengan Allah. Jadi oleh karena itu benar-benar kerajaan Allah yang membawa kita harusnya bisa bersukacita bersama Allah, ya, juga bisa memberikan damai sejahtera terhadap orang lain, juga memiliki kedambaan untuk bisa menjadi ekspresi daripada Allah itu sendiri. Amin, saudari. Ya, mungkin Sansan ada yang mau disampaikan ya, setelah ini atau mau langsung ditutup juga dengan doa, dipersilahkan. Mari saudara-saudari, kita menyimpulkan persekutuan kali ini. Kita perlu menjadi orang yang benar terhadap diri sendiri, hidup dalam damai sejahtera terhadap orang lain, dan bersukacita bersama Allah di dalam roh kita. Kiranya ketiga hal ini menjadi latihan kita sepanjang hari. Hidup gereja bukanlah satu praktek doktrinal atau praktek agamawi mengenai makanan dan minuman, tetapi adalah perihal, sekali lagi kita ulang, kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hidup kerajaan yang menjadi latihan kami di zaman ini. Kami perlu menempuh hidup yang benar terhadap diri sendiri, damai terhadap orang lain, dan sukacita terhadap Allah. Tuhan, kami mau menjadi orang-orang yang mengekspresikan kehidupan kerajaan, tidak hidup menurut prinsip-prinsip agamawi ataupun menurut konsepsi-konsepsi manusia. Kami mau hidup menurut kerajaan Allah. Tuhan, bimbinglah latihan kami. Kasih karunia Tuhan sangat kami perlukan. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Si Tuhan, terima kasih Sansan. Terima kasih juga saudari pendengar Emana. Moga terus Tuhan boleh bertambah dalam kita dan kita menjadi saluran dan salurannya. Tuhan Yesus memberkati, tetap jaga kesehatan dan menikmati Tuhan. Amin. Amin. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak. Tuhan Yesus memberkati.